Kita masuk ke materi selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadisul kursi, ana aghnas syuraka'i anisyirki. Aku adalah Tuhan yang tidak butuh sekutu satupun bagiku. Apa arti sekutu, Pak? Arti sekutu teman yang diajak untuk bekerja sama. Allah tidak butuh teman, atau Allah tidak butuh partner. Allah juga tidak butuh relasi. Allah juga tidak butuh hubungan kerjasama dengan siapapun. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amaliyah, asyraka fihi ghairi, yang mana amal itu ada sangkut pautnya dalam bentuk kesyirikan kepadaku, taraktuhu wa syarkahu, aku akan tinggalkan orang itu. Bapak Ibu, hadis ini menerangkan kejadian yang akan terjadi sebagai tanda kiamat di akhir zaman. Dulu iblis ngegoda manusia dari zaman ke zaman dengan bentuk dosa yang mutlak. Contohnya ngegoda dengan membunuh. Terjadilah pembunuhan Qabil dan Habil. Sudah mutlak bentuknya, nggak ada samar-samar, nggak ada, jelas. Bunuh ya bunuh. Kemudian dosa yang kedua, dosa di zaman Nabi Nuh alaihi salam, anak durhaka sama orang tua. Kemudian dosa di zaman siapa lagi? Musa alaihi salam, orang ngaku Tuhan, mutlak. Zaman Nabi Lut LGBT. Dulu iblis goda orang begitu, Pak. Jelas bentuk dosanya, ngebunuh, zina, LGBT, minum, judi, jelas. Akhir zaman ini Allah peringatkan di hadis kursi, akan ada satu dosa yang kena hukum syirik tapi bentuknya samar-samar, yang terjadi di akhir zaman. Apa contohnya, Pak? Saya mau tanya gini. Ada orang di rumahnya punya keris, batu akik, semar, cemeti, kemudian akar bahar, kemudian cawat Hanuman. Itu barang-barang pusaka, benda pusaka lah. Tiba-tiba benda pusaka dia taruh di atas nampan begini. Kemudian dia baca sholawat 1000 kali di atas tu pusaka. Pertanyaan saya, amaliyah ini amaliyah soleh atau syirik? Kenapa, Pak? Apa bentuk kesyirikannya? Kan baca sholawat 1000 kali. Karena orang tadi baca sholawat dengan doktrin bahwa barang pusaka tadi punya kesaktian khusus kalau dibacakan sholawat 1000 kali. Iblis ngegoda orang sekarang pakai cara itu, Pak. Dibungkus syariat dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak enggak belakangan orang yang dikasih cincin terus ngomong, cincinnya jangan masuk kamar mandi, ntar khodamnya hilang katanya. Pernah dengar kalimat itu? Nah, jagain tuh cincin, Pak, lebih mulia tempatnya ketimbang tempat Al-Quran, Pak. Orang punya cincin yang katanya ada khadam, itu cincin ditaruh dengan tempat yang mewah, megah, cakep, cantik, debu aja nggak boleh nyentuh tuh tempat. Pertanyaannya, di rumah yang paling banyak debu tempat cincin apa Quran?
Jadi yang baca Quran kita pedebu. Ini bentuk kesyirikan halus yang pelakunya akan ditinggalkan Allah dunia dan akhirat. Soalnya saya sering banget nemuin ada orang PD kerja kalau dia bawa keris. Padahal dia lupa keselamatan, keamanan, kemudahan bukan lewat keris. Ada orang tinggal di Jakarta Barat, Pak. Bela-belain berangkat ke Jogja cuman buat dapet kayu cendana. Tahu kayu cendana? Pernah dengar kayu cendana? Ada kayu cendana. Katanya kalau dia make kayu cendana dengan baca wirid-wirid khusus, bisnisnya akan lancar. Ini benar atau salah? Syirik atau tidak? Syirik, Pak. Iblis tuh jago banget ngebungkus kelihatannya bagus, padahal itu syirik. Ngapain baca wirid kudu ada kayu cendana? Wirid mah atuh tinggal wirid, ngapain jauh-jauh ke nyari kayu? Ada lagi murid saya tinggal di BKT, dia dapat informasi ada orang pinter di Magetan. Siapapun yang datang ke beliau, kalau dikasih ijazah wirid sambil bawa senjata namanya kujang. Tahu kujang? Senjata mana kujang? Jawa Barat ya. Orang Magetan megang kujang. Dan canggihnya lagi, wiridnya saya lihat panjang banget, Pak, satu kertas. Tapi syaratnya itu orang harus wudhu dulu, kemudian kujangnya sebelum wirid bakar dulu dupa, kujangnya diolesin minyak apalah saya lupa namanya, menyan lah, nyong kan ya, minyak apa? Menyan. Diolesin tuh kujang, kemudian dia baca nih wirid, katanya ini kujang bisa jadi wasilah perlindungan. Betul atau salah? Salah, Pak. Iblis ngebungkus ini halus sekali. Menurut murid saya, Ustadz, ini bener kok, kujang kan cuma wasilah doang. Ini wiridnya bener ada. Kan wirid termasuk bagian dari syariat. Kalau kujangnya dibuang, wiridnya dibaca, yakin gak kamu akan dilindungi Allah? Kalau hati kamu gak yakin, sudah terbawa bisikan iblis menuju kepada syirik. Ngapain pakai kujang? Jadi ngebentuk sesuatu yang harusnya syariat dibungkus jadi perbuatan syirik. Ada gak orang, saya mau tanya nih Pak, ada gak orang tiap pakai cincin batu ngerasanya gagah aja? Ngerasanya nyalinya gede aja? Karena yang ngasih cincin batu ngomongnya begini, tuh di cincin batu ente ada khodam harimau Melayu, apa harimau Sunda? Allah. Maung. Itu ada maung tua di situ. Nggak akan ada yang berani nyenggol ente. Kira-kira ketika dia keluar rumah, yang dia cari adalah Allah atau cincin? Yang dia minta untuk ngejagain dia Allah atau cincin? Cincin, Pak. Tapi kata yang ngasih cincin, Mas, ini cincin akan kuat, bahasa dukun dah. Ini cincin akan kuat energinya kalau emas tiap habis sholat wirid yang kenceng bacaan la ilaha illallah Allahul Jabbar. Sampai hafal bacaan itu. Itu wiridnya benar, tapi bergantung sama maung salah. Ngapain bergantung sama makhluk? Ada orang make bukan batu, apa namanya itu ya? Muntah besi. Pernah lihat Pak muntah besi? Batu
yang kalau ditempel magnet batunya nempel kayak besi, nama batunya munta besi. Ini orang dapat munta besi, kemudian jalan naik motor, itu munta besi jadi kalung Pak, dipakein ke kalung. Saya lihat betul bentuknya agak panjang. Di jalan ketabrak dia, tabrakan sama mobil. Dianya nggak ngapa-ngapa. Apa omongan dari mulutnya Pak? Munta besinya manjur. Coba, kenapa nggak keluar kalimat alhamdulillahi ala salamah? Yang dia bilang munta besinya manjur, kuat. Padahal dia lupa Pak, ini orang rajin banget sedekah. Yang bikin dia terlindungi dari kecelakaan bukan munta besi tapi sedekah. Saya ke rumahnya Pak, saking menurut dia munta besi itu agung, di tengah rumahnya itulah dia bikin gantungan, munta besinya digantung di situ. Satu rumah bau menyan Pak. Satu rumah bau menyan, enak nggak kira-kira? Masuknya pusing pada saya. Karena dia wajib tiap hari itu munta besinya harus dilumurin minyak. Dari sekian banyak orang yang bergantung sama pusaka, kesimpulan saya cuma satu, ini dukun lagi bisnis. Bang, nih ada cawat Hanoman, wasilah perlindungan, tapi maharnya 500.000. Minta perlindungan sama Allah gratis, minta perlindungan sama barang ya. Dukunnya pinter. Ini cawat Hanoman kagak bisa saktinya keluar tanpa dilumurin minyak namanya kantil. Pernah dengar? Bunga kantil ada kan ya? Suruh cari minyak dari bunga kantil sama minyak mawar. Kalau nggak ada ente dapat di online, saya jual, kata dukunnya. Jadi itu dukun sakti apa jualan? Jualan. Yang canggih lagi, ada kita punya murid, saya lupa di sini udah cerita apa belum. Dia dapat apa namanya bahasanya? Kalau bahasa kata gurunya dia dapat wangsit. Kalau di dalam Islam dapat ilham lah namanya. Dapat wangsit. Kamu kalau mau kaya berangkat ke satu tempat, saya nggak sebut nama tempatnya, di wilayah selatan yang ada pantainya. Pasti tahu. Nah, yang saya sebut. Ntar kesono semua lagi. Di sana cari satu tempat yang dikeramatkan, ada batu gede di atasnya. Sudah sampai di sana, duduk di batu itu bertapa sambil baca wirid. Wirid depannya mah bagus banget Pak. Subhanallahil. Wirid depannya Bismillahi Masya Allah, Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahi Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Natawassalu bihaqqillah. Bagus kan? Bagus nggak kira-kira? Natawassalu bihaqqillah itu aku bertawasul dengan hak-haknya Allah. Bagus banget. Ini doa mantep. Belakangnya yang kurang ajar. Wa natawassalu bihuduri, nama-nama jin di Jawa disebut di situ, Pak. Jin tua, leluhur jin tua yang terkenal di pulau Jawa. Kalau Bapak pernah dengar ada Sangyang Anu. Udah dengar kan? Ada Rahyang Anu, ada Pangeran Anu, ada Resi Anu, ada Dewi Anu, ada Ratu Anu. Kok bisa minta wasilah ke Allah, tapi di belakangnya minta wasilah perlindungan dan qabul hajat sama makhluk Allah? Ini jin alus banget Pak, bikin orang melakukan kesyirikan. Yang BODOH-nya lagi, ini murid saya percaya. Bapak kalau saya umpama dukun nih, saya bilang sama Bapak, Mas Agus kalau mau kaya baca nih wirid yang tadi barusan saya baca.
Pergi ke selatan sono, ada batu Mas Agus wirid di sono. Nanti setelah wirid 7 hari di sana, Mas Agus pulang itu akan ada duit di bawah sejadah. Akal masuk enggak? Nanti akan ada duit di bawah sejadah. Bapak tahu harga mahar wiridnya berapa? 2,5 juta rupiah. Diamalin sama dia betul-betul seminggu di sono, ngamalin pulang ke rumah yang dicari istri, anak apa sejadah? Sholat nggak kira-kira dia di atas sejadah? Kagak. Datanglah nih orang ke rumah saya, ceritain keadaan itu. Saya ajak dia datang ke rumah dukunnya, dan BODOH-nya lagi, dukunnya motornya masih bebek tua, rumahnya temboknya keropos catnya, bagian depan plafon atasnya udah rusak. Kalau emang tuh dukun bisa bikin orang kaya, ngapa dia masih miskin? Berarti yang pintar siapa? Dukunnya. Mahar 2,5 juta. Ada lagi teknik-teknik pengobatan atas nama kiai, pakai benda pusaka. Ada kita punya murid juga di Cipadu, anaknya kesurupan, adiknya dicekek. Cerita ke tetangga, katanya ada orang pinter di wilayah Depok, saya nggak sebut Depoknya mana ya. Datang ke sana pengobatan, anaknya diobatin, kemudian dikasih air, kemudian dikasih batu buat katanya buat gosok-gosokin ke badan. Tahu berapa biaya pengobatannya? 5 juta rupiah. Anaknya sembuh katanya. Setan yang masuk ke badannya sembuh berkat wirid Al-Quran, kata ti mantri ini. Wirid Al-Quran yang saya baca, anaknya sembuh. 2 hari anaknya kesurupan lagi Pak, berangkat lagi ke sana, bayar lagi berapa? 5 juta, udah habis berapa duit? 10 juta. 4 hari setelah datang kedua, anaknya kesurupan lagi, udah duit udah habis, baru datang ke rumah saya. Nyari yang gratisan kayaknya dia nih. Bayar 5 juta gak kuat, datang ke rumah, ngaduin keadaannya. Istrinya cerita sama saya, suaminya cerita sama saya, anaknya ada di situ. Saya bilang, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu bukan kesurupan, anak Bapak Ibu stres. Posat stres kenapa? Buka aja handphonenya, nanti akan ketahuan sebab stresnya. Dibuka handphonenya, dibuka pinjol aplikasi, tahu Pak? Paylater, tahu? Dia punya utang paylater 87 juta sekian ratus ribu. Ini anak sering dibully di tongkrongannya, kemudian supaya dia bisa diterima sama teman-teman yang ngebulinya, dia ngutang di aplikasi, dia belanjain teman-temannya sepatu, baju biar diterima di tongkrongan. Akhirnya punya utang untuk mengelabui keluarganya bahwa dia berhutang banyak, stres dia, pura-pura kesurupan. Saya bilang sama ayahnya, sudah, anak ini akan sembuh kalau bapak ngomong, sudah hutangmu nanti saya bantu lunasi. La ilaha illallah Pak, abis ngomong begitu anaknya sembuh sampai sekarang. Udah kawin lagi baru kemarin tuh anak. Udah habis berapa juta? 10 juta. Habis datang ke rumah saya enak banget lagi, makasih Ustadz, makasih doang. Tahu gitu 10 juta saya ambil itu dari mantri. Anaknya langsung sembuh kok. Kagak usah pakai gaya-gaya wirid-wirid dan dukunan. Ini yang di akhir zaman kejadian fakta, Pak. Ngebungkus hal syirik seolah-olah itu hal yang sesuai sama syariat. Yang kedua, pernah lihat ada orang ziarah bawa sajen? Ziarah ke makam keramat, bawa 4 nampan isinya makanan.
Makanan itu ditaruh di makam, kemudian ditaburin bunga, dibakarin dupa, selesai ziarah tuh makanan ditinggal, mubazir apa enggak? Dosa apa enggak? Saya pernah datang ke satu tempat makam keramat, orang bawa, saya tanya, ini makanan ini yang makan siapa? Leluhur katanya. Ada kita punya leluhur makan dari gituan. Lah udah mati leluhur kita. Masa udah mati balik lagi cuman gara-gara gulai sama kopi nggak pakai gula, Pak? Ziarahnya mah bagus, baca Yasin tahlil. Tapi dibungkus Yasin tahlil tadi pakai sajen. Bahkan ada di satu wilayah dijadiin ladang bisnis sama orang, dibikin cerita bahwa ini adalah tempat keramat. Kalau mau wiridlah di sini. Kalau mau baca yasinlah di sini. Ketika masuk ke tempat itu isinya patung semua. Coba itu. Kok bisa isinya patung? Saya yakin kalau Bapak pernah tahu tempatnya, nggak usah disebut. Ada tuh tempat di tengah-tengah sawah tempatnya. Ketika ngecek masuk isinya patung. Atas nama Rahyang JW. Nama jin itu. Orang saya datang ke sana, ada aja lagi orang duduk di situ anteng tenang megang tasbih baca subhanallah. Ngapa kagak di masjid? Ngapain baca di sono? Ini yang bikin iblis tertawa, ngebungkus hal-hal syariat jadi syirik. Sampai ada lagi, Pak, di atas gunung lah, satu gunung itu ada satu makam di sana. Saya nggak tahu itu makam beneran apa makam bikinan orang. Tapi lucunya ada makam, ada kotak amal. Di gunung ada makam, ada kotak amal. Ada kotak amal, siapa yang ngambil itu ya? Dia bawa ke atas itu ayam cemani, Pak. Tahu ayam cemani? Ayam yang hitam sampai ke dalam-dalam. Sebelum ziarah dia sembelih dulu ayam cemani. Habis disembelih tuh ayam cemani dikubur di tempat dia ziarah. Mubazir nggak? Wih, kalau digoreng enak, Pak. Apalagi dibikin rendang tuh ayam cemani. Wah, itu mantap banget. Dikubur ke sana, habis itu ziarah. Ini kerjaan iblis laknatullah alaih, ngebungkus hal yang syariat jadi syirik. Yang ketiga, pengasihan pelet pakai ayat Quran. Pernah dengar belum? Saya kumpulin ini pengalaman-pengalaman di perjalanan ini. Nomor 2 mana nomor 2? Nomor 3 mana nomor 3? Ada orang jatuh cinta sama perempuan, datang ke orang yang katanya kiai, pakai sorban, pakai jubah, wangi lah pokoknya. Kelihatannya kayak emang ulama dahsyat. Ketika datang nih orang curhat, kiai, abah kiai, saya jatuh cinta sama perempuan. Saya pengen nikahin dia. Apa yang saya harus lakukan, abah kiai? Kata nih dukun, ente siapin air zam-zam, kemudian ente siapin bunga mawar, kemudian ente siapin minyak cendana, kemudian ente siapin foto perempuan yang ente suka. Habis itu cari dimanapun minyak wangi yang dicampur darah kijang. Nah, ini fakta, Pak. Buat ngawinin perempuan aja ribet banget. Siapin duit, datang ke rumahnya, lamar. Ngapain pakai nyari mawar kantil? Darah kijang nyari di mana? Minyak wangi yang dicampur darah kijang. Dan canggihnya ini dukun yang katanya kiai ngomong begini ke tuh orang. Nanti kalau barangnya udah ada, siapin dupa. Kalau kita kan nyebutnya buhur ya. Dupa apa bukan buhur yang ada gagang kayunya, masih dupa.
Kalau udah ada bakar dupa, siapin tuh barang, taruh foto perempuannya, minyak wangi, darah kijang, olesin ke tuh perempuan, baca ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya hafal ayatnya tapi nggak mau saya baca. Tadi pakai lagi. Baca ayat ini 41 kali, bahasa tuh dukun, insya Allah tuh perempuan kepalanya cuman muka ente. Canggih apa enggak itu? Canggih. Tahu maharnya berapa? Seikhlasnya, kata tuh kiai. Udah ngasih mah seikhlasnya ente. Lah orang dikasih begituan, ngasih 1 juta 2 juta mah keluar, Pak. Itu udah berapa banyak amplop tuh dukun. Kadang saya iri juga, ngapa gua nggak begitu aja ya, bohongin orang, duit gua banyak, bikin pengobatan alternatif. Nah, itu cara yang amat sangat fatal, mengkotori iman dan ada nilai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ngerajah boneka voodoo. Voodoo. Pernah tahu boneka voodoo? Boneka yang dibungkus kain itu dibentuk ada kepalanya, ada tangan, kaki. Ini kiai ngomongnya begini, siapin boneka, siapin foto perempuan. Setelah siapin boneka, siapin foto perempuan, tulis ayat Quran di 5 tempat. 1 di kepala, 2 di tangan, 3 di kaki, bagian kaki, 4 di bagian dada, 5 di bagian kemaluan tengah. Dan ayat Qur'annya diarahin sama nih abah yai. Tulis itu, bayangin muka perempuannya, rasain dalam hati kalau kamu memang jatuh cinta sama dia, biar dia jatuh ke pelukan kamu kapanpun kamu mau. Pakai ayat. Bener apa salah ini, Pak? Ini cara iblis ngebungkus syariat dengan syirik. Dah, itu pelet. Padahal dalam Islam ada, Pak, pelet syar'i. Pelet yang diizinkan dalam apa, Pak? Kalau jatuh cinta kepada perempuan, buat pelet syar'i caranya gimana, Pak? Udah pada tahu belum? Mau saya kasih tahu? Jangan, ntar pada pengen kawin lagi. Ada pelet syar'i, bahasa saya aja sih itu. Pelet syar'i. Satu lah, saya kasih 1 contohnya. Berangkat ke Mekah Madinah, duduk di Raudhah, duduk di Multazam, sebut nama tuh perempuan, minta sama Allah, ini pelet syar'i. Ya Allah, saya jatuh cinta sama Davina Karamoy. Saya pengen dia jadi istri saya. Sebut nama itu di Multazam sama Raudhah. Halal apa dosa? Begitu, Pak? Lah halal, mintanya sama Allah. Davina Karamoy udah nikah belum? Belum. Masih bisa nggak jadi istri? Udah bisa. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Pakai foto nggak? Pakai minyak wangi nggak? Pakai darah kijang nggak? Pakai cincin nggak? Nggak pakai. Itu salah satu pelet syar'i, Pak. Langsung mintanya ke pusat Raudhah sama Multazam. Karena banyak kejadian orang yang susah menikah, ketika susah menikah dia umroh. Ketika dia umroh, dia sebut nama tuh perempuan, kebanyakan jadi, termasuk saya. Saya nikah sama istri karena itu, minta langsung sama Allah. Kemudian yang terakhir, bentuk kesyirikan yang orang sekarang nyebutnya pesugihan. Sugih artinya apa, Mas Agus? Kaya. Kalau pesugihan artinya proses yang dikerjakan supaya bisa kaya. Kalau pesugihan halal syar'i, caranya gimana? Sholat tuh, kemudian bayar zakat, kemudian sedekah, kemudian tahajud, kemudian kemudian apa lagi?
Banyak itu pesugihan halal. Pesugihan yang gak halal adalah, saya pernah dapatin satu orang yang supaya bisnisnya bagus, saya nggak tahu gimana caranya ya, silakan cari tahu sendiri. Dia cari tali kafan mayat yang sudah dikubur. Tahu tali kafan ya? Kain kafan kan ada tali. Tali bekas kafan ini dia tulis rajah ayat Quran. Dia tulis rajah ayat Quran, kemudian rajah itu dia harus injak, dia harus ludahi, dan dia harus kencingi. Ada ayat Qurannya kan? Ada. Setelah itu kalau dia bisnis masakan, ini jangan jijik dengar cerita saya, yang bekas dia ludahin, dia kencingin, dia injek tadi, dicampur ke tempat dia masak. Itulah yang dijual. Kalau dia bisnisnya bukan makanan, maka tali itu dia akan sabet-sabet ke toko yang dia pakai buat jualan. Makanya Bapak Ibu, di akhir zaman ini hati-hati jika bersinggungan dengan hal-hal yang syariat, tapi kita masih butuh kepada bantuan barang atau pusaka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terlindungi dari gaya-gaya kayaknya soleh tapi ternyata mengandung kesyirikan. Dari gaya-gaya yang kayaknya sesuai syariat tapi ternyata menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum si panjang sekali ini tapi dicukupkan. Semoga yang bisa disampaikan bisa bermanfaat. Terakhir saya tutup dengan, kalau ada barang pusaka, jadikan itu pajangan saja. Kalau ada cincin batu, dibilang sama orang, oh cincinnya ini umurnya 500 tahun, ada maungnya, ada naganya, ada ini, lupakan itu. Jadikan penghias tangan saja. Punya senjata kujang, jadiin gantungan di tembok rumah sebagai hiasan senjata tradisional wilayah Jawa Barat. Kemudian kalau ada orang datang ke Bapak ngasih istilah yang namanya wapak, udah dengar belum? Wafat, langsung bakar. Pegang nih wapak, insya Allah ente akan aman dari begal. Bakar Pak, karena itu bahaya, bisa membuat kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassallallahu ala khair.